Kopi ini saya tanam sebagai penghasilan atau pendapatan yang menjadi prioritas bagi kami sebagai petani. Dan saya tanam kopi menghampir 1.000 pohon kopi. Kita di dalam tata niaga kopi itu sendiri kita mempunyai nilai tawar. Dan yang lebih sangat berharga lagi secara hakiki, kalau untuk kopi itu memang penyambung silaturahim, Mas. Dulunya sebelum kita nanam kopi itu yang dipermasalahkan yaitu satu tanaman tembakau. Itu kalau bahasa orang sini bilang itu molok kuning. Kita memang kalau untuk tembakau itu kita tidak punya nilai tawar. Karena yang menentukan harga itu tengkulak. Terus saya cuma menyarankan, oke lah kalau mau mempunyai posisi tawar yang lebih baik, ya kalian harus berkelompok. Tanggal 28 Januari 2009 terbentuklah kelompok Tani Bina Sejahtera. Kalau tanaman yang lain itu banyak kegagalannya. Misalnya cengkeh, kadang-kadang dia berhasil, kadang-kadang gagal. Kalau kopi ini kita tanam ya langsung jadi. Panen kopi itu memang ada upacara tertentu di masing-masing kampung. Setiap leluhur mereka punya acara tersendiri. Baik pun juga dari kebun sampai ke halaman, baru ke rumah ke 12 suku Panga. Dulu melihat teman-teman petani kopi itu kan harga kopi itu tidak ada perubahan. Habis itu mereka suka ijon karena kebutuhan hidup untuk sekolah, anak-anak yang kuliah. Akhirnya tuang bumi memfasilitasi untuk bayar di awal dulu. Akhirnya kita beri talangan, yang pertama untuk biaya hidup, habis itu untuk ongkos anak sekolah. Itu yang paling penting buat mereka. Kita juga punya impian dengan kita selalu nanam apapun itu, bukan cuma kopi. Walaupun kita selalu budidaya kopi, ada tanaman kayu-kayuan yang lain. Kita berharap sumber mata air akan terus, debitnya akan terus kejaga. Logikanya kan sederhana. Masyarakat Bowongso tiap tahun itu tambah jumlah penduduknya. Kalau debit airnya nggak tambah, suatu saat kita juga akan krisis mata air, krisis air bersih. Kita kepingin bahwa dengan alam ini kejaga, dengan kita melakukan konservasi melalui budidaya kopi, nanti alam ini akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tanaman kopi bagi masyarakat Solol itu sebagai sumber penopang kehidupan, penopang segala macam kebutuhan ekonomi masyarakat adat Solol. Itu tergantung kepada kopi.
Taman baca ini dibangun dengan maksud bisa memberi informasi terutama kepada anak-anak, mentransfer informasi. Karena menurut saya anak-anak di sini butuh banyak informasi. Informasi baik itu berupa pendidikan, berupa informasi dari luar sehingga bisa dimanfaatkan buat aktivitas mereka di sini. Dengan harapan saya bisa lebih mengenal kopinya sendiri karena hasil komoditas yang paling pokok di sini petaninya adalah kopi. Taman Baca Colol ini sebuah perpustakaan sebenarnya, sebuah perpustakaan di desa yang dibangun oleh teman-teman dari Yogyakarta. Ada beberapa orang, ada Claudia, ada Gilbert, ada beberapa lagi temannya mereka yang lain, yang awalnya mereka datang di sana untuk mengadvokasi masyarakat kopi di Colol. Bagaimana sih sebenarnya bukan hanya mengenal kopi, tetapi mampu mengolah kopi itu sendiri menjadi pilihan yang banyak ya, bukan hanya serbuk kopi saja, tetapi pilihan yang lain juga, sehingga hal itu pun nanti akan membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka untuk mencapai kesejahteraan. Kita nanam kopi itu sama sekali tidak tahu dengan adanya kopi yang mau nanti setelah panen mau jadi apa dan cara perawatan itu bagaimana, itu tidak terbayang sama sekali. Mungkin dari teman-teman itu punya prinsip seperti ini. Setelah ada tanaman kopi dan khususnya di Bowongso ini sudah, ya mohon maaf, sudah terkenal gitu. Itu yo kita cuma beranggapan ini adalah suatu bonus dari Yang Maha Kuasa. Kita cuma dasar untuk mengurangi erosi. Orang Colol ini sudah tahu bahwa daerah mereka sekarang itu sedang menjadi salah satu ikon Indonesia, terutama soal kopi. Kopi mereka sangat berkualitas. Ketika kita berbicara tentang kopi, berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan manusia, yang paling penting itu adalah bukan mengubah, tetapi membentuk. Jadi kenapa akhirnya kita lebih memilih bangun Taman Baca Colol, supaya anak-anak generasi yang sekarang di Colol itu, mereka paham apa sih kopi itu, kemudian nanti ke depannya kopi itu harus diapakan, jadi mulai dibentuk dari sekarang. Saya berharap bahwa seluruh masyarakat Indonesia, ayolah kita melakukan sesuatu terhadap alam. Kita melakukan konservasi, walaupun itu kecil. Dan yakinlah alam itu akan memberikan sesuatu kepada kita. Dan itu tidak akan terduga apa yang alam berikan kepada kita. Artinya bahwa kelestarian alam itu kuncinya.